Tapi ya jangan sampai terjadilah namanya bukan kenyamanan ya, napas orang ada di situ. Iya, nafkahnya. Saya rada kecewa juga ini sama Abi. Saya rada kecewa, ya. Rada kecewa juga saya. Tapi mungkin ada faktor lain mengapa dia berbuat seperti itu. Ini yang belum saya ketemukan. Jadi terkait dengan strike, ya, on strike ini, ya, gimana kita berpikir sama-sama dulu sekarang. Sasaran kita kan bagaimana melindungi kece, menyelamatkan jiwanya. Kan itu aja sasarannya. Bagaimana kita mengikuti dia? Ada nggak pengacara yang siap berkorban siang malam? Ya, kalau kami di militer itu ada apa istilahnya? Boleh nggak menjaga si kece di penjara bersama-sama? Subscribe, like, comment, and Subscribe dong, semat lapak. Silakan, Pak Taufik. Baik, saya mendengar apa yang kalian bicarakan lah ya. Jadi cuman beginilah, selalu kita coba bertanya, ya, mengapa kok ini bisa terjadi strike and strike kalian, strike on strike between atau amongst the YouTube Kristen YouTuber Kristen ini, apologet ini. Dulu kan sudah pernah saya ingatkan juga sama Pak Yosua Tewu, sama Simon. Kita ini ngapain ribut sesama apologet Kristen. Tetapi kita harus punya strategi lah. Bagaimana kita menghadapi mereka-mereka ini. Saya juga kaget kok saling strike di antara kalian gitu loh. Ya tapi mengapa? Ini pasti ada faktor kan. Saya juga menganalisa ya kejadiannya Muhammad Kece ini ya. Di sana kan ada CCTV ya, di ruangan itu ada CCTV. Ya, pertanyaan saya, kalau memang si NB ini adalah memang tidak sengaja untuk diekspos, saya kira dia pasti akan tutup dulu CCTV-nya kan. Tapi ini kan skenario besar. Ini skenario besar. NB itu hanya pelaku sebenarnya. Masih ada orang di belakangnya itu. Ya. Ya, jadi gini loh, hati-hati kita jangan terjebak. Dari awal saya selalu mengatakan apa? Orang juga memainkan strategi, memainkan siasat. Dia juga gebrak-gebrak rumput supaya kita bermunculan. Karena kita gebrak-gebrak rumput, muncul mereka, ular-ular itu kan. Ular-ular kadut itu pada muncul. Dia juga sekarang begitu. Dia pasti berpikir lah. Semua mereka itu pasti berpikir. Bagaimana meniti siasat. Kalau bahasa saya, niti siasat. Bagaimana menata strategi. Menghadapi, ya ini namanya kan perang informasi, ya, war and perception. Nah, ini kan dari awal pun saya waktu Muhammad Kece ditahan, saya Panpel juga tahu kok. Ya, saya diundang bagaimana menyusun strategi. Ya harusnya kita bicarakan. Strategi itu apa? Sasaran yang ingin dicapainya apa dulu? Apa tujuan kita? Apa goals kita? Apa objektif kita? Menyelamatkan si Kece bebas murni itu kemungkinannya tipis. Tapi melindungi nyawanya itu yang lebih penting. Iya. Dan ini kan memang udah skenario besar. Ya jangan kita terjebak seolah-olah kita dibuat ikut menderita, ikut prihatin, ikut apa. Tapi kita tidak punya konsep, malah terjebak. Saya juga nggak tahu kenapa Abi men-strike kalian. Nah, sekarang terjadi attack, counter attack. Sini counter attack. Akhirnya kita sendiri yang ribut kan. Coba lewat komunikasi lah ya. Lewat komunikasi, bagaimana baiknya lah. Nanti akhirnya diantara kita ini tumbuh benih-benih kebencian. Wah kurang ajar dia strike saya. Wah saya balas lagi. Akhirnya kita terjebak, lupa tugas kita. Apa yang menjadi tujuan utama kita? Apa tugas kita? Lihat ya, saya kan dari awal udah saya katakan apa? Lihat perkembangan situasi sekarang. Lihat perkembangan situasi sekarang yang terjadi di Jakarta. Ya, lihat para pejabat-pejabat yang diganti, bergeser, itu kita harus lihat. Yang ngomong begini digeser, kalau saya mah sudah selesai. Nggak ada yang saya takuti lagi, karena saya nggak tunduk kepada mereka. Mereka bukan mengasih bakat saya kok. Ya, jadi begini, jangan kita sampai terjebak sehingga kita sendiri ribut sesama kita. Ini hati-hati. Itu akan dibangun sama mereka. Bagaimana kita ini ribut sesama kita.
konflik sesama kita gitu loh. Sesama apologet. Nah, ini satu hal. Jadi sekarang saya menganalisa mengapa kok sampai ini terjadi. Karena strike ini kan baru 2 hari, 3 hari ini kalau nggak salah. Ini ada apa ini? Saya lagi berpikir gitu, ini ada apa ini? Ada faktor apa gitu loh. Karena dari awal saya begini, saya angkat jempol lah. Banyak sekali pengacara ingin berpartisipasi membela Kece. Bahkan tanpa pamrih. Wah, hebat sekali ngomongnya. Luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Tetapi kok belakangan kok terjadi gesekan, friksi. Ada apa? Ini yang perlu saya cari. Saya belum ketemu faktornya apa. Mengapa kok terjadi gesekan? Mungkin ada yang kecewa. Kecewa, kok saya kok nggak dilibatkan umpamanya. Padahal saya harusnya terlibat. Nah ini juga ya karena orang ingin memposisikan apa? Citranya. Saya mampu menolong Kece. Ya, itu yang perlu kita waspadai. Jadi jangan sampai kita ribut sesama kita. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak ribut? Ya, mungkin kan bisa lewat komunikasi. Mungkin lewat HP mungkin nggak bisa, tapi coba tatap muka. Jangan sampai kita di sini muncul, wah, mereka ketawa-ketawa itu. Waduh, berhasil ya strategi kita. Nah, itu. Berhasil ya strategi kita. Coba buat strategi, ya. Memang kalau guru strategi mengajarkan gini, strategi is simple. Simple is the best. Tetapi the simple thing is difficult. Nah ini, itu ajaran gurunya. Jadi the simple thing is difficult. Sama sebenarnya. Ngurus masalah Kece ini sederhana. Jadi tidak sederhana gara-gara kita ribut sendiri. Betul. Nah, mohon maaf ya, saya bukan, ya oke lah. Saya hanya memberikan saran masukan. Ya. Saran masukan. Lihat perkembangan situasi ini. Makin hari, makin tajam saya lihat. Ya, mendekati 2024 ini. Makin tajam. Di antara satu partai aja ribut. Antar partai ribut. Lihat aja. Ini harus kita harus mengamati ya. Skenario mereka bisa kita baca nggak? Harusnya kita udah bisa membaca skenario mulai dari Kece. Berapa bulan kau tidak ditangkap? Dibiarkan. Terus kok ditangkap dibuat seperti itu. Bahkan diekspos kan? Alangkah bodohnya seorang jenderal mau ekspos kelakuan dia di sana. Kalau tidak ada orang di belakangnya. Dan ini sudah disusun ini skenario ini. Bukan baru-baru ini, enggak. Sudah lama ini pasti. Enggak mungkin mereka menyusun skenario. Dan skenario itu udah bertahap. Tahap pertama, kalau di militer itu ya, manuvernya, tahap pertama ini, tahap kedua ini, tahap ketiga ini, tahap keempat ini. Mereka juga sudah tahu, begitu si Kece ditangkap, pasti sudah ada pendukung Kece yang akan berteriak-teriak. Mereka sudah tahu. Tapi bagaimana? Nah, yang menjadi pertanyaan, ini pertanyaan ini ya, pertanyaan kita. Apakah pengacara-pengacara yang mendukung dia ini terkontaminasi nggak? Kalau bahasa militer masuk angin nggak gitu loh? Pasti masuk angin. Nah sudah, nah siapa mereka? Mereka ini yang harus dikejar. Cara mengejarnya mungkin nggak bisa lewat YouTube. Semakin kita panasi dia pun semakin panas. Semakin reaksi kita, dia reaksi juga. Jadi setiap aksi ada reaksi. Ada reaksi, ada reaksi. Begitulah terus. Nah sekarang bagaimana di antara kita? Siapa yang bisa mendamaikan? Siapa yang bisa mendamaikan permasalahan ini? Ini udah strike itu udah perang itu. Tapi bagaimana? The art of peace. Kalau kita ingin damai, ya sepakat untuk berdamai. Nah, sasaran kita kan bagaimana melindungi Kece, menyelamatkan jiwanya. Kan itu aja sasarannya. Bagaimana kita mengikuti dia? Ada nggak pengacara yang siap berkorban siang malam? Ya, kalau kami di militer itu ada apa istilahnya? Boleh nggak menjaga si Kece di penjara bersama-sama? Ganti, ya aplusan gitu loh. Supaya dia betul-betul aman. Iya, itu aja. Boleh nggak? Pengacara yang minta dong harusnya mendampingi dia terus. Diatur, digilir jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Nah sekarang saya melihat situasi ini jadi gimana cara yang ditempuh. Sudah beginilah kejadiannya. Terus cara yang ditempuh bagaimana? Tapi ya jangan sampai terjadilah namanya bukan kenyamanan ya. Napas orang ada di situ.
Iya, naskahnya, naskah. Saya rada kecewa juga ini sama Abi. Saya rada kecewa, ya. Rada kecewa juga saya. Tapi mungkin ada faktor lain mengapa dia berbuat seperti itu. Ini yang belum saya ketemukan. Ya itu artinya apa? Kita tidak tahu kalau kita dijebak. Iya, Jadi, makanya begini. Seorang pendeta itu juga harus belajar strategi dong. iya. Contohnya ini kayak saya nih belajar sama orangnya langsung nih. Si Nabi 26 masih belajar. Ya, jadi padahal waktu itu Yosua TU kan mengundang saya. Pak Heri tanyalah. Oh, Pak Yosua jangan saya sendiri dong. Jangan Anda sendiri. Kumpulkan semua. Coba telepon Pak Heri. Mau nggak? Biar kita bicarakan. Jadi waktu itu kita bicarakan mulai jam 7 sampai jam 11 kalau nggak salah. Ya. Bagaimana strategi menyelamatkan, melindungi sebenarnya. Ya, menyelamatkan, melindungi. Jadi terkait dengan strike, ya, on strike ini, ya, gimana kita berpikir sama-sama dulu sekarang. Siapa yang bisa mendamaikan? Ya, yang bisa dituakan lah di sini. Karena sesama kalian sudah ribut. Coba besok saya coba telepon lah ya, Abi. Ya, saya coba telepon dia. Sudahlah, dulu Abi itu mau saya bantu loh. Sama Pak Putih. Tanya aja Pak Putih. Dia kan mau mendirikan itu. Mau mendirikan sekolah. Yang di Ya. Kalimantan. Nah ini Kanuru. Iya. Ini Kanuru yang ini ya pimpronya asalnya tuh disingkirkan. Ganti orang lain. Itu kan mau piara kambing, mau Iya, piara domba, udah ada. segala macam. Ada babinya 20 ekor. Makanya saya waktu itu udah bilang, tanya Pak Putih ada nggak di sini dia? Mau saya bilang, kita waktu itu mau nyumbang Bible yang bahasa Arab. Bible yang bahasa Arab supaya ya mereka-mereka yang mengerti bahasa Arab mungkin bisa mengerti juga gitu loh. Waktu itu udah kita minta tolong sama dia karena dia kan mantan dosen di pesantren. Ya kan? Oh, udah sampai 5.000 buku mau kita siapkan waktu itu. Ya, itu selesai saya rapat ya Pak Abi ini rapat dengan para jenderal. Jenderal dari keempat angkatan. Bayangkan aja, jenderal dari keempat angkatan kita rapat tertutup di restoran Toba Tabo. Restoran Toba Tabo itu udah tahu Raja Uti itu lah di Jakarta itu. Ya, kita undang, dia bicara, kita mau lihat kesaksiannya seperti apa. Itu para jenderal di situ dipimpin oleh senior saya, Letnan Jenderal Hotma Panjaitan. Kita pengen tahu kesaksiannya, apa rencananya ke depan. Dalam rangka, ya ini, memberitakan Injil ini. Kita cungkat jempol. Apa yang bisa kita bantu, kita bilang. Tapi nggak tahu, setelah itu kok putus kontak. Kapan kira-kira dia telepon saya, ada seseorang yang telepon saya, oh ini ada Pak Saifuddin Abraham, mau bicara sama Bapak. Oke, saya bicara. Waduh, gimana kabarnya? Kok nggak lanjut? Waktu itu dia bilang, oh saya dihianati anak buahnya. Nah, ya sudahlah, apa yang kata Pak Paul itu betul memang. Dia ngomong sama saya sebelum kejadian ini loh. Kira-kira sebulan yang lalu kok dia ngomong sama saya. Ya, kebetulan dia berdampingan sama siapa saya lupa. Ya, teleponnya dikasih ke dia ini dengan Pak Tobing. Oke. Wah, lama sekali kita nggak ketemu Pak. Abi saya bilang, iya, dulu ada rencananya begini-begini, saya kasih nomor telepon, kenapa nggak ngubungin? Saya sama Pak Putih udah untang-panting juga mau menyiapkan bukunya yang 5.000 itu rencana kita. 5.000 buku loh, Bible yang berbahasa Arab dan Indonesia. Iya kan? Double gitu. Jadi biar mereka paham. Mohon bantuannya supaya bisa teman-teman ini bisa menetralisir karena ini YouTubers ini sedang membantu Pak Saifuddin, sedang membela Pak Saifuddin loh. Kita mah nggak urusan dengan pengacaranya, kita urusannya dengan Saifuddinnya. Nah, ini teman-teman lagi mau mendukung KC dan Saifuddin, kok malah disikat. Nah, kan aneh. Pan dan Saifuddin itu naik daun dulu gara-gara Facebooker dan para YouTubers ini yang naikkan Saifuddin itu, yang mengorbitkan Saifuddin. Nah, kayak KC ini yang mengorbit siapa ya? Kita inilah yang mengorbitkan KC dulu. Pertama di Pavel, lalu di saya, lalu langsung tenar kan KC ini kan. Kalau enggak juga nggak tenar juga. Kita semua yang mengorbitkan. Jangan sampai kita yang mengorbitkan lalu di. Tapi saya nggak di strike loh. Saya yang take down sendiri kemarin pagi 2 hari yang lalu. Yang lain udah bergeger. Begitu dengar, waduh kok tambah parah. Saya hapus saja daripada nanti dia tiba-tiba kenapa saya dihajar juga kan. Saya matiin dulu cepet-cepet. Oke Pak Jenderal, terima kasih buat kehadirannya.